Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Saudara-saudara hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Hari ini kita termasuk salah satu orang yang paling beruntung karena Allah pilihkan kita salah satu yang masih diberikan kesempatan, yang masih diberikan umur yang panjang untuk berjumpa dengan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ijazah. Betapa banyak saudara-saudara kita, betapa banyak orang-orang yang kita cintai, boleh jadi setahun yang lewat masih bersama kita untuk melaksanakan bulan Ramadan. Boleh jadi setahun yang lewat kita masih bersama-sama melaksanakan salat tarawih bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ternyata hari ini saudara-saudara, mereka tidak ada lagi. Mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa mungkin lagi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bulan Ramadan ini. Selawat beriring salam sama-sama kita ucapkan atas ruh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Saudara-saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kami mengajak kepada kita bersama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita masih sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan setiap ibadah puasa yang kita lakukan, kita ingin bahwa ibadah puasa yang kita lakukan akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana daripada tujuan ibadah puasa yang kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Pertanyaan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apakah ibadah puasa yang kita lakukan itu telah mencapai derajat ketakwaan atau tidak? Boleh jadi jawabannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena proses ibadah puasa yang kita lakukan tergantung kepada berfungsikah ibadah puasa yang kita lakukan atau tidak. Kalau berfungsi ibadah yang kita lakukan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ia akan menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi ketika ibadah puasa yang kita lakukan belum berfungsi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, boleh jadi tidak akan mencapai daripada derajat ketakwaan. Lalu kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau memang begitu, apa yang menjadi sebuah indikator bahwa ibadah puasa yang kita lakukan itu berfungsi atau tidak? Paling tidak jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apabila ibadah puasa yang kita lakukan itu berfungsi, akan menyehatkan kita. Sehat jasmani, sehat juga rohani. Maka orang yang menjalankan ibadah puasa akan menyehatkan dirinya. Terlepas daripada perbedaan pendapat apakah memang hadis muttasiq itu adalah persoalan hadis dhaif dan lain sebagainya, yang pasti secara ilmu kesehatan juga bahwa ketika seseorang itu melaksanakan ibadah puasa, dengan puasa itu tubuh
tubuh kita akan melakukan sebuah proses detoksifikasi atau pembuangan zat-zat racun yang tidak diperlukan oleh tubuh kita secara optimal, maka akan dimungkinkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa akan menyehatkan kita. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan puasa yang kita lakukan, sel-sel dalam organ tubuh kita akan melakukan sebuah proses regenerasi, pembaharuan sel dengan baik, yang pada akhirnya akan menyehatkan kita. Dan yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan berpuasa dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa dalam kesehatan sudah sering dipraktekkan ini, baik itu orang yang sedang sakit gula untuk banyak berpuasa, orang yang ingin melakukan sebuah operasi dianjurkan untuk berpuasa, dan bahkan orang yang banyak gatal-gatal dianjurkan untuk berpuasa, bahwa dengan puasa itu akan menyehatkan tentang tubuh dan jiwa kita. Maka lalu kemudian saudara-saudara, ketika kita menjalankan ibadah puasa ternyata tidak menyehatkan kita, berarti boleh jadi ada yang salah dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Mari kita introspeksi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita evaluasi tentang ibadah puasa yang kita lakukan. Jangan-jangan bahwa ibadah puasa yang dilakukan masih puasa balas dendam. Ada orang menjalankan ibadah puasa itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan masih puasa balas dendam. Siang harinya setengah mati haus dan laparnya, tapi setelah dapat berbuka setengah mati juga kenyang. Maka sama-sama setengah mati, itu artinya adalah puasa yang balas dendam. Kalau memang demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, belum kita dapatkan sebuah puasa yang menyehatkan itu. Rasul menyampaikan kepada kita, jangan isi perut membagaikan tong sampah. Dan pahala yang paling terbaik adalah fasulusi li ta'amihi wa sulusi li sarabihi wa sulusi li nafsi. Isilah perutmu sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan minuman, sepertiga dengan napas. Itulah yang akan menyehatkan. Kalau kita isi perut kita dengan makanan dan minuman, boleh jadi selesai berbuka akan sesak napas buatnya, karena tidak ada lagi tempat untuk bernapas jemaah yang dimuliakan. Maka ini menjadi sebuah evaluasi bagi kita. Kalaupun sudah dapat berbuka, tapi bagaimana konteks dalam makan dan minum yang diajarkan oleh Rasulullah masih tetap kita lakukan untuk mendapatkan sebuah kesehatan itu sendiri. Saudara-saudara hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, bahwa fungsi ibadah puasa itu adalah meningkatkan kedermawanan. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa akan meningkat rasa kedermawanan kita. Betapa banyak hadis-hadis Rasulullah yang menyampaikan kepada kita untuk memotivasi kita untuk selalu dermawan. Abdul sedekah fi Ramadan, sedekah yang paling terbaik itu adalah sedekah pada bulan Ramadan. Siapa orang yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Ini adalah merupakan sebuah hadis-hadis motivasi bagi kita bagaimana kita menjadi orang yang dermawan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika ibadah puasa yang kita lakukan itu berfungsi, akan meningkat rasa kedermawanan kita. Contoh kecil jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum datang bulan Ramadan, ketika kotak infak lewat di depan kita, boleh jadi kita masih mencari uang yang paling kecil di kantong kita. Jangan-jangan sampai 3 kali tangan masuk keluar kantong itu untuk mencari uang yang paling kecil. Karena ketika dimasukkan tangan pertama yang tertarik adalah uang yang paling besar. Dimasukkan yang kedua juga ternyata masih tertarik dengan uang yang lumayan besar, dan pada akhirnya baru didapatkan uang yang paling kecil. Tapi yakinlah saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ketika ibadah puasa yang kita lakukan itu berfungsi meningkatnya rasa kedermawanan itu, maka ketika lewat kotak infak kita tidak lagi mencari uang yang paling kecil. Kalaupun boleh jadi
bukan uang yang paling besar yang dicari, saudara-saudara. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga dengan kepedulian kita yang lain, berinfak dan bersedekah dan lain sebagainya. Yang pasti ketika bulan Ramadan ini meningkat rasa kepedulian sosial kita, semakin dermawan kita, itu artinya ibadah puasa kita berhasil. Tapi sebaliknya, saudara-saudara, ketika di bulan Ramadan ini kita semakin pelit, maka itu artinya ibadah puasa yang kita lakukan dipertanyakan tentang berfungsi atau tidaknya ibadah puasa yang kita lakukan. Saudara-saudara hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang ketiga, berfungsinya ibadah puasa yang kita lakukan akan bisa mengendalikan diri kita. Akan bisa berfungsi mengendalikan diri kita. Di dalam diri kita ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 4 sifat yang perlu kita kendalikan. Yang pertama adalah sebuah sifat saikonia. Setiap diri manusia ada sebuah sifat-sifat yang mencerminkan tentang sifat saikonia, yang senantiasa mengajak untuk melaksanakan perbuatan buruk, untuk melakukan perbuatan maksiat. Apa yang menjadi sebuah kebiasaan dia sebelum datang bulan Ramadan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ketika datang bulan Ramadan masih tetap juga dilaksanakan perbuatan-perbuatan setan itu sendiri. Maka itu artinya tidak bisa dikendalikan. Tapi ketika bulan Ramadan berfungsi ibadah puasa yang dilakukannya, akan bisa terkendalikan sifat setannya. Ketika diajak orang untuk menceritakan aib daripada saudaranya, ia sadar bahwa itu perbuatan dosa, ia tidak ikut. Begitu juga dengan hal-hal yang lain jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, bahwa di dalam diri kita ini ada sebuah sifat binatang, ataupun yang disebut dengan sifat bahimia. Sifat bahimia ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah adalah orang-orang ataupun sifat yang tidak memperdulikan antara halal dengan haram. Perhatikanlah hewan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Katakan saja kambing, ketika mau makan mereka tidak peduli apakah yang dimakan itu ada orang yang memiliki atau tidak. Yang penting bagi mereka adalah makan. Dan makannya tidak tanggung-tanggung jemaah yang dimuliakan oleh Allah, makan dengan secara rakus. Tidak mempedulikan antara halal dengan yang haram, yang penting makan. Tapi ketika ibadah puasa yang kita lakukan berfungsi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia akan bisa memilih dan memilah mana sesungguhnya yang hak saya, mana sesungguhnya yang bukan hak saya, mana sesungguhnya yang haram, mana yang sesungguhnya yang batil. Ia akan bisa memilah dan memilih mana yang paling terbaik untuk dirinya ketika ibadah puasa yang dilakukannya berfungsi. Tapi kalau memang masih tetap sama, leng datar do dilalai nama munua, itu artinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ibadah puasanya belum berfungsi dengan sepenuhnya. Saudara-saudara hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang ketiga, sifat di dalam diri manusia apabila ibadah puasa kita berfungsi akan bisa terkendali dengan sifat daripada suwi, sifat binatang buas, sifat keras, sifat kejam, sifat yang mudah kasar. Maka orang-orang yang menjalankan ibadah puasa ketika ibadah puasanya berfungsi akan bisa terkendalikan emosinya dengan baik. Yang selama ini yang mudah-mudah marah, sedikit-sedikit marah, berjumpa dengan mahasiswa sudah marah-marah, yang terkadang tidak ada yang perlu dimarahkan dengan marah, dengan mengucapkan kata-kata kotor dan lain sebagainya. Tapi ketika ibadah puasa ini berfungsi baginya, kalaupun terkadang dilihatnya ada sesuatu hal yang tidak pantas dilakukan oleh boleh jadi dengan kawannya, boleh jadi dengan mahasiswa, tapi ia sadar saya ini sedang berpuasa dan ia tahan emosinya untuk tidak marah. Itu artinya ibadah puasa seseorang berfungsi. Dan bahkan Rasul menyampaikan kepada kita, andaikan ada pun orang yang ingin mengajak kita untuk berantem, tidak, saya ini sedang berpuasa, saya tidak mau berantem, saya ini sedang berpuasa.
Itulah hebatnya ibadah puasa itu ketika berpuasa. Tapi kalau masih tetap marah-marah dan bahkan sedikit-sedikit ulang lagi apa yang puasa dan dopak kumpul naron dan lain sebagainya, itu artinya ibadah puasanya perlu berfungsi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ini perlu menjadi sebuah evaluasi bagi kita. Saudara-saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan, bahwa di dalam diri kita ada sebuah sifat ketika ibadah puasa kita lakukan itu berfungsi dengan sebuah sifat rububiyah, sifat ketuhanan yang cinta dengan Allah, yang dekat dengan Allah. Cirinya saudara-saudara, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin senang berjumpa dengan Allah. Selama ini berat rasanya untuk melangkahkan kaki datang ke masjid. Dengan ibadah puasa yang dilakukan, ringan rasanya untuk melangkahkan kaki untuk datang ke masjid. Selama ini sulit rasanya membaca Al-Quran, tetapi dengan ibadah puasa, ia sudah buat target di bulan Ramadan ini. Apa yang harus saya lakukan di bulan Ramadan? Apakah dengan membaca Al-Quran sampai hatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau dengan target-target yang lain dengan menghafal Al-Quran? Dengan mudah rasanya, ringan semua rasanya. Ketika sholat pun ia tidak pandang bulu apakah imamnya baca ayatnya panjang atau pendek, tapi yang pasti senang rasanya dalam melaksanakan ibadah. Ia ingin berlama-lama dalam beribadah itu. Ia tidak ingin cepat-cepat dalam beribadah itu. Itu artinya saudara-saudara bahwa ibadah puasanya semakin berfungsi. Tapi sebaliknya, kalau memang ia semakin jauh dari Allah, semakin malas datang ke masjid, semakin tidak ingin membaca Al-Quran, bersedekah pun tidak mau, dan lain sebagainya, semakin jauh dari Allah, itu pertanda bahwa ibadah puasa yang dilakukan berfungsi. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan khutbah yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga menjadi sebuah evaluasi bagi kita, apalagi puasa yang kita lakukan baru puasa yang tenang. Mudah-mudahan akan bisa meningkatkan tentang fungsi-fungsi ibadah puasa yang kita lakukan, yang pada akhirnya kita akan mendapati daripada derajat ketakwaan itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa dini kulli arsalahu basira wa nazira wa da'iyan ila Allah subhanahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan alaihi wa ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyat qadar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tasliman katsiran. Amma ba'du, qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min syarratika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar wa aqimus shalah. Thank you.